berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Inter Milan versus Juventus, Szczęsny berharap tak dihukum penalti. Inter adalah tim paling sering mendapat hadiah penalti musim ini, yakni 9 dan seluruhnya jadi gol. Hakan Calhanoglu jadi eksekutor utama dengan 7 gol. Disusul Lautaro Martinez dengan 2 gol. Kiper Juventus Wojciech Szczęsny berharap tidak dihukum penalti saat bertemu akhir pekan ini. Arsenal versus Liverpool, awas kebobolan gol cepat lagi, Rats. Liverpool akan coba mempertahankan puncak klasemen Liga Inggris di pekan ke-23 yang digelar di Emirates Stadium yang merupakan kandang Arsenal. Liverpool yang lagi on fire memang diunggulkan untuk bisa membawa pulang 3 poin. Arsenal yang bermain di depan publik sendiri tidak boleh ciut nyali, mengingat mereka sebenarnya lagi sulit dikalahkan Liverpool. Melihat pertahanan Liverpool yang kadang suka kecolongan serangan balik lawan, bisakah Arsenal unggul cepat lagi kali ini? Kita tunggu saja. Tiga klub tolak klaim Joan Laporta. Joan Laporta mengklaim 16 kubu papan atas Eropa berminat gabung ke European Super League. Beberapa klub yang disebutkan Laporta menolak klaim tersebut. AS Roma menegaskan tidak mendukung digelarnya European Super League. Il Giallorossi masih berkomitmen mengikuti kompetisi-kompetisi yang dinaungi UEFA dan FIFA. Penolakan juga datang dari Olympique Marseille dan Ajax Amsterdam. Keduanya tetap berpegang teguh untuk tak terlibat dalam proyek European Super League. Ten Hag sabar menanti Mount bersinar di MU. Ekspektasi tinggi disematkan kepada Mount saat dibeli dari Chelsea seharga 55 juta pound sterling plus bonus pada musim panas lalu. Tak tanggung-tanggung ia pun diberikan nomor 7 yang dikenal keramat di MU. Ten Hag mengakui tahun debut Mount di MU tak berjalan sesuai rencana. Namun ia yakin pada akhirnya sang pemain akan menjadi kepingan penting bagi skuadnya. Mauricio Pochettino akui Wolverhampton bisa perdalam luka Chelsea. Seperti yang diketahui, Chelsea menelan hasil yang mengecewakan di tengah pekan kemarin. Mereka dihajar oleh Liverpool dengan skor telak 4-1. Di akhir pekan ini, Chelsea mencoba bangkit dari keterpurukan. Mereka akan menghadapi Wolverhampton, tim yang belakangan juga lagi tampil on fire. Pochettino secara terbuka mengakui bahwa Wolverhampton bakal jadi lawannya sangat tangguh bagi Chelsea. Xavi cabut, Presiden Barcelona akui sudah mulai sepik-sepik Pep Guardiola. Barcelona baru-baru ini mendapatkan kabar yang kurang baik. Pelatih kepala mereka Xavi memutuskan mundur dari jabatannya di akhir musim nanti. Sebuah pernyataan menarik disampaikan Joan Laporta. Presiden Barcelona itu mengakui bahwa ia mulai mencoba merayu Josep Guardiola untuk kembali ke Camp Nou. Ia mengakui sudah beberapa kali berbicara dengan sang pelatih dan merayunya untuk kembali ke Catalunya. Manchester United diwajibkan angkut pemain Crystal Palace ini. Di musim panas nanti, Manchester United diketahui akan belanja besar. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan mengucurkan dana yang cukup besar agar Setan Merah bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik. Sebuah saran diberikan Mikel Sylvester kepada Manchester United di musim panas nanti. Ia menyebut Setan Merah harus melakukan segala cara untuk mengamankan jasa Michel Olise. Sylvester menyebut bahwa Olise menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin sang winger bakal menjelma jadi winger top di masa depan, sehingga MU harus mendapatkan jasanya. Bayern Munich sempat mau rekrut Mykhailo Mudryk dari Chelsea di bursa transfer Januari ini. Menurut The Athletic, Bayern Munich sempat mempertimbangkan untuk merekrut Mykhailo Mudryk dari Chelsea
menyusul cedera lutut serius yang dialami Kingsley Coman yang membuat Di Roten kekurangan pemain di sektor sayap. Tetapi klub Bundesliga itu memutuskan untuk mendatangkan Brian Zaragoza dari Granada, bergabung dengan status pinjaman sebelum dipermanenkan di akhir musim seperti yang telah disepakati sebelumnya. Wow, Zlatan Ibrahimovic bakal bawa Antonio Conte ke AC Milan? AC Milan belakangan ini digunjingkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Manajemen Rossoneri dikabarkan tidak puas dengan performa Stefano Pioli selaku pelatih kepala Milan. Dengan situasi tersebut, Milan mulai berburu pelatih kepala baru. Beberapa nama dilaporkan sudah mulai didekati oleh raksasa Italia tersebut. Spekulasi siapa pelatih baru AC Milan memasuki babak baru. Zlatan Ibrahimovic dilaporkan akan mencoba memboyong Antonio Conte ke San Siro. Tikung Barcelona di sepertiga malam terakhir. Tottenham resmi rekrut wonderkid 18 tahun, Lucas Bergvall. Klub Premier League Tottenham resmi merekrut bintang muda bernama Lucas Bergvall dari klub Swedia Djurgården. Bakat besar Bergvall sudah tercium sejak tahun lalu. Ia pun dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa, mulai dari Barcelona hingga Manchester United. Barcelona kabarnya sudah sangat dekat untuk mengamankan masa depan Bergvall karena sudah bersepakat dengan Djurgården. Namun kemudian Spurs datang di menit-menit terakhir dengan penawaran lebih tinggi. Bergvall pun lebih memilih merapat ke Spurs. Ada andil winger timnas Swedia, Dejan Kulusevski, dalam keputusan Bergvall untuk lebih memilih Spurs ketimbang Barca. Sehidup semati Manuel Neuer ungkap kedekatannya dengan Müller. Manuel Neuer dan Thomas Müller adalah dua sosok yang berperan besar di balik kesuksesan Bayern Munich sejak tahun 2010 silam. Kebersamaan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama di level klub dan tim nasional membuat Manuel Neuer memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Müller. Bahkan Neuer mengungkapkan apabila ia akan selalu merindukan untuk bermain bersama Müller. Henry Blank tinggalkan Dortmund untuk bergabung dengan RB Salzburg. Bek muda berbakat Henry Blank memutuskan meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung secara permanen dengan klub Austria RB Salzburg. Henry Blank resmi bergabung dengan RB Salzburg dalam sebuah kepindahan yang cukup mengejutkan, mengingat ia mendapat pujian dari pelatih Edin Terzic setelah melakukan debut di tim utama bulan lalu. Belum menonjol, Jurgen Klopp bela performa Ryan Gravenberch. Jurgen Klopp menggambarkan penampilan Ryan Gravenberch yang berfluktuasi sebagai sesuatu yang normal, sambil memberikan pujian pada keempat rekrutan lini tengahnya di musim panas lalu. Ryan masih berbakat, 21 tahun. Kami selalu melupakannya dan dia tidak banyak bermain tahun lalu, kata sang bos kepada TNT Sport. Bos MU mulai frustasi lihat kondisi Mason Mount. Sebuah pengakuan dibuat oleh Erik ten Hag. Pelatih Manchester United itu mengaku frustasi melihat Mason Mount yang terus mengalami cedera. Saya benar-benar frustasi dan juga kasihan kepada Mason Mount, ungkap ten Hag kepada MU TV. Saya rasa ia mulai mengalami masalah itu sejak pertandingan kedua di musim ini. Setelah itu ia sempat kembali sebentar lalu mengalami cedera lagi, jadi situasi ini tidak bagus, sambung ten Hag. Haaland terus diseret rumor Real Madrid, Guardiola marahi media. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memarahi media karena terus menyeret Erling Haaland ke rumor Real Madrid. Kabar panas ini tentu tidak diterima dengan baik oleh Pep Guardiola yang menangani sang striker. Orang-orang seharusnya bertanya ke media di Madrid. Kami tidak merasa bahwa Haaland saat ini sedang frustasi, kata Guardiola seperti dilansir dari Manchester Evening News.
Antonio Conte pengganti sempurna untuk Jurgen Klopp di Liverpool. Nama Antonio Conte dipandang sebagai pengganti sempurna untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan penjaga gawang Chelsea Carlo Cudicini. Menurutnya, kesuksesan Antonio Conte di Eropa sudah terbukti saat masih menjadi pelatih Chelsea, Juventus, dan Inter Milan. Alasan itulah yang membuatnya sebagai pengganti sempurna untuk Klopp di Liverpool, kendati sempat gagal bersama Tottenham Hotspur. Arsenal punya momentum bagus saatnya libas Liverpool. Arsenal dalam momentum bagus jelang duel kontra Liverpool akhir pekan ini. Mikel Arteta merasa inilah saat yang tepat untuk The Gunners melibas The Reds. Pasalnya Arsenal memenangi dua partai terakhirnya di Liga Inggris kontra Crystal Palace dan Nottingham Forest. Ini jadi pertanda Arsenal sudah bangkit setelah 3 kekalahan beruntun sebelum jeda musim dingin. Ditambah Arsenal tidak terkalahkan dalam 3 duel terakhir kontra Liverpool, ada peluang untuk bisa merebut 3 poin. Satu lagi pelatih tolak kesempatan melatih Barcelona. Usaha Barcelona untuk menemukan pelatih baru kembali menemui penolakan. Terbaru, pelatih Real Sociedad, Imanol Alguacil, menolak untuk menjadi pelatih baru El Blaugrana. Kepada Marca, Alguacil menyebut bahwa ia masih bahagia di Real Sociedad, jadi ia tidak merasa perlu pindah ke Barcelona. Jordan Henderson akan starter lawan PSV. Pelatih Ajax John van Schip memastikan Jordan Henderson bakal tampil pada partai Eredivisie melawan PSV Eindhoven dan Johan Cruyff Arena pada Minggu 4 Februari. Van Schip mengaku sudah cukup puas dengan kondisi fisik Henderson. Ditekuk Korea Selatan, Australia hanya bisa salahkan diri sendiri. Australia tersingkir secara menyakitkan di perempat final Piala Asia 2023 usai tumbang 1-2 dari Korea Selatan. Pelatih Graham Arnold menyesali banyaknya peluang yang terbuang saat Socceroos sedang unggul. Selama 90 menit lebih kami tampil baik sampai kecolongan penalti, ujar Arnold, dikutip situs resmi AFC. Korea, dari cara mereka merancang permainan, mereka bergantung pada serangan balik. Secara keseluruhan, kami mampu mengatasinya. Kami unggul 1-0 dan punya kans unggul 2-0 atau 3-0. Ketika Anda tak mengambil kesempatan itu, Anda akan dihukum. Jelasnya. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!